Polemik RAPBD Ibu Kota Jakarta memasuki babak baru setelah di awal pekan, Wakil Presiden Yusuf Kala coba menjadi mediator antara Gubernur Ahok dengan pimpinan DPRD DKI yang masih tidak sepakat mengenai rancangan anggaran pembangunan DKI Jakarta tahun 2015. Dengan rekam jejak sebagai mediator sukses di negeri ini, Wakil Presiden menilai polemik yang terjadi sudah selesai. Eksekutif dalam hal ini Gubernur Ahok dan Legislatif yakni pimpinan DPRD sepakat untuk membicarakan ulang polemik yang terjadi dan membahasnya dalam agenda APBD perubahan sekitar 2-3 bulan ke depan. Gubernur Ahok dan DPRD juga sepakat mengikuti aturan yang ada, yakni melanjutkan agenda pembangunan dengan anggaran sebesar 72,9 triliun rupiah sesuai dengan APBD perubahan tahun 2014. Apakah pembicaraan lanjutan tentang APBD DKI Jakarta tahun 2015 akan sesuai dengan harapan alias tanpa perbedaan yang bermuara menjadi polemik? Bagaimana juga hak angket yang masih berlangsung dan kaitannya dengan draft RAPBD yang akan dipilih menjadi APBD perubahan mendatang? Ya, pemirsa, untuk membahas masa depan APBD DKI Jakarta tahun 2015 sudah hadir dua narasumber di studio Berita Satu pagi ini. Ada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Badan Anggaran Muhammad Taufik dan pengamat politik Fahri Ali. Selamat pagi Pak Fahri dan juga Pak Taufik. Ini saya ke Pak Fahri dulu, ke Pak Taufik dulu. Kalau kita bicara soal ya kita anggap kisruh ya, karena tidak ada kesepakatan, bahkan sudah dimediasi sama Kemendagri, bahkan sama Wapres. Ini nampaknya nggak ketemu juga ini Pak Taufik. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya, saya kira yang terjadi karena kita tidak pernah, Gubernur tidak mengikuti aturan. Itu saja? Iya, kalau ikuti aturan nggak begini gitu. Dan perlu dipahami ya, ketika ada ketidaksepahaman, itu kan perintah undang-undang, maka APBD itu menggunakan pergub ya. Ketika tidak ada kesepahaman, menggunakan pergub ini sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh undang-undang itu. Sangat tidak diinginkan oleh undang-undang itu. Kenapa? Karena ketika ini menggunakan ini ada sanksi nih. Sanksinya apa? 6 bulan nggak gajian ya. Segala macam. Artinya sesuatu yang diberikan sanksi kan sesuatu yang tidak diinginkan. Sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi itu bagian dari solusi yang diatur oleh undang-undang kan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan pergub ya, APBD menggunakan pergub sangat limitatif, nggak bisa. Dan sebetulnya ini juga memang tidak diinginkan oleh DPRD dan juga oleh Gubernur sebetulnya. Gubernur yang mau kalau pergub. Anda bayangkan tanggal 5 bulan 3 sampai dengan sekarang, sampai sebelum keputusan pergub, Gubernur selalu bilang kalau nggak cocok, kalau nggak setuju kita akan pergubkan. Itu kan dalam tanda kutip sebuah ancaman sebetulnya. Tapi kan terus dia meminta untuk, ini yang meminta untuk dipertemukan dimediasi oleh Wapres itu siapa? Saya nggak tahu, Pak Wapres ngundang kita. Yang jelas bukan DPRD ya? Bukan. Oke, Pak Fahri, ini menarik sebetulnya kalau kita melihat apa yang terjadi di Jakarta ini. Ini sampai Wapres loh, udah dimediasi sama Kemendagri, bahkan Wapres turun tangan untuk memediasi. Ini menurut Anda, apa ini yang terjadi? Ya, sebuah proses politik lokal ya. Kebetulan di Jakarta jadi agak kelihatan seperti persoalan nasional gitu. Bahkan sampai Wapres turun tangan gitu. Iya, nah konteks Wapres ini memang menarik karena Wapres kan yang mendamaikan Aceh kan. Lalu kemudian yang mendamaikan konflik Poso dan seterusnya gitu. Jadi insting dia sebagai juru damai itu selalu tampil gitu. Nampaknya kurang sukses juga ya. Gitu. Untuk di Jakarta kurang sukses ini. Saya tidak tahu. Bagaimana tanya dia apakah sukses atau tidak ya. Tetapi itu kan ada kelanjutannya kan. Dari hasil pertemuan itu masih ada kelanjutannya kan. Dan kalau saya tidak salah, Ahok itu dinasihati kan. Maksud saya Ahok sendiri yang menyatakan di TV gitu. Betul bahwa sekali. dia dinasihati untuk tidak ngomong kasar gitu. Betul. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari segi itu sukses itu. At least kemudian tata bahasanya akan lebih terstruktur kan ketika melakukan komunikasi. Oke, itu memang saya juga dengar secara langsung di televisi ya. Betul, Ahok menyatakan bahwa dia dinasihati untuk padahal berbicara. Sebelumnya di dalam wawancara TV di sebuah stasiun TV, ketika dia ngomong agak kasar itu, justru yang mengingatkan itu adalah hostnya, gitu. Tetapi dia tidak peduli gitu. Nah kalau kemudian dia telah mengakui ini, kan, itu maksud saya setidak-tidaknya apa yang dilakukan Wapres itu sudah ada
hasilnya. Ada hasil ya. Ini dari attitude ya. Nah kalau misalkan dari segi attitude, nah problemnya di situ itu ya yang banyak kemudian dibicarakan orang adalah dari segi attitude-nya gitu. Bukan dari segi substansi masalahnya. Oke, ini kalau Ahok dinasihati untuk apa namanya attitude-nya untuk diperbaiki, DPRD dinasihati apa? Iya, prinsipnya Pak Wapres itu kan bagaimana pembangunan di Jakarta itu supaya tidak terhambat. Karena disadari secara aturan ketika menggunakan pergub, ini saya menggunakan bahasa Pak Yusuf Kala, pergub itu bukan pilihan. Pergub itu konsekuensi dari ketidaksepahaman. Jadi bukan pilihan pergub itu. Makanya kemudian ya kita bilang kita cariin solusinya lah. Bagaimana pembangunan bisa jalan, tetapi juga tidak boleh melanggar aturan. Gitu. Nah, kalau pergub itu kan tidak melanggar aturan kan, bukan pilihan tapi tidak melanggar aturan. Cuman kan ketika menggunakan pergub sangat limitatif itu APBD. Yang pertama adalah bersifat wajib dan mengikat. Kemudian yang bersifat mengikat itu kan yang berulang-ulang. Nggak bisa itu tiba-tiba bangun baru, nggak bisa. Ada setinggi-tingginya loh belanja tahun sebelumnya. Jadi sangat terbatas. Ini yang dibahas sama Pak Yusuf Kala. Iya, karena itu sangat terbatas, maka Pak Wapres prihatin kalau di Jakarta ibu kota negara pembangunan tidak jalan. Itu yang Pak Yusuf Kala katakan kepada pimpinan DPRD untuk mengingatkan hal itu. Nah, terus respons dari kita bilang Pak, ini kan sudah jadi keputusan ya. Nah, mari kita cariin di APBD perubahan yang akan datang. Ini juga perlu diskusi yang panjang soal aturan. Apakah sesuatu yang tidak kami sepakati kemudian bisa dibahas dalam APBD perubahan? Itu nanti akan kita diskusikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini pergubnya sudah keluar belum? Ya enggak. Kami kan sudah memutuskan silahkan Anda gunakan pergub. Jadi DPRD sudah memutuskan itu. Jadi sama sekali artinya DPRD juga dalam tanda kutip gitu ya. Ini membiarkan juga dong kalau mempersilahkan. Iya, karena kita memenuhi keinginan. Jadi mestinya Anda terima kasih kalau Anda minta pergub, saya kasih pergub, kan harusnya terima kasih. Bayangkan Anda minta pergub dari tanggal 5. Itu kan permintaan gubernur, tapi bukan harapan rakyat sebetulnya. Oh iya, makanya gubernur, saya kira mestinya nasihat Pak Yusuf Kala ke depan mesti ditaati oleh gubernur. Pertama, jangan kemudian asal-asal minta gitu ya. Yang tidak tahu nanti konsekuensi menggunakan yang dia minta. Kan fungsi pengawasannya itu gimana nanti? Oh, jalan dong. Jadi jangan dikira bahwa ketika menggunakan pergub terus Dewan nggak kerja. Dewan itu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Mau pakai pergub ya APBD, mau pakai perda, tetap Dewan dalam. Kalau menurut DPRD lebih memilih yang mana? Enggak, kalau ditanya bahwa kami sebetulnya ingin perda, ya. Cuma kan konsekuensi dari ketidaksepahaman itu. Ini kan pasal 314 Undang-Undang 23 mengatakan ya gunakan. Pergub. Pak Fahri, ini kan menarik sebetulnya. Ini apa namanya? Pergub bagi kedua belah pihak ini bukan sesuatu yang sangat diinginkan. Itu harus disepakati. Bahwa gubernur juga bahkan minta apa namanya sampai Wapres untuk turun tangan karena dia juga sebetulnya ragu-ragu untuk mengeluarkan itu. Bahwa pergub itu implikasinya juga akan tidak baik, tapi ini terus kemudian DPRD juga mempersilahkan itu, gitu. Nah ini apa yang salah ini sebetulnya? Harga dari sebuah sikap politik, gitu. Jadi tampaknya Ahok, ya, dia akan menempuh seluruh cara, gitu. Jadi andai kata pun kemudian harus menggunakan APBD 2014 ya, APBDP ya. 2014, it's okay buat dia gitu. Tetapi dia ingin membuktikan ya bahwa keyakinan politiknya itu kepada publik gitu. Nah, pada saat yang sama kalau kita lihat ya yang sampai meme itu yang begitu banyak di di luar itu juga terlihat sekali bahwa ada partisipasi publik yang memberikan perspektif tertentu kepada DPRD, gitu. Dan kebanyakan negatif itu tidak bisa dipungkiri. Itu ya yang saya katakan gitu. Nah, maksud saya, apakah DPRD itu juga mau bercermin dengan itu, gitu. Nah, sementara kemudian pada saat yang sama
kalau misalnya attitude yang Anda katakan itu merupakan karakteristik dari Ahok dan dia mau merubah itu, maka pada saat yang sama mestinya DPRD juga melakukan hal yang sama. Sayangnya DPRD ini kepalanya banyak mungkin Pak Fahri, makanya itu susah untuk berubah ya. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Pak Taufik dan juga Pak Fahri.